Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aliksan dan di sini saya akan menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Jadi, revolusi industri 4.0 itu adalah bagaimana kecerdasan buatan, kendaraan otomatis dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Apa sih perbedaan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri yang sebelum-sebelumnya? Ya, jadi untuk revolusi industri yang pertama itu adalah proses ditemukannya dan digunakannya mesin uap dalam produksi barang. Penemuan itu cukup penting dikarenakan sebelumnya manusia hanya menggunakan tenaga otot dan tenaga hewan serta angin dan air untuk menggerakkan sesuatu barang ataupun yang lain. Untuk revolusi industri yang kedua itu adalah proses tergantikannya mesin uap dengan tenaga listrik. Revolusi industri yang ketiga itu disebut juga dengan digital revolution karena disinilah terjadi perubahan dari data analog menjadi data digital, dan di era ini juga muncul robot, komputer, dan internet. Dan untuk revolusi industri keempat ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi kerja otak. Terus contoh-contoh dari revolusi industri keempat itu apa aja sih? Contoh-contohnya itu adalah Internet of Things, Big Data, terus ada kendaraan tanpa pengemudi, terus percetakan 3D, terus juga ada kecerdasan buatan, ada juga kemunculan robot-robot di pabrik untuk mengefisienkan kinerja perusahaan tersebut. Apa dampak dari revolusi industri 4.0? Dampak era revolusi industri 4.0 ini cukup signifikan di bidang sosial karena di era ini seluruh produksi barang menggunakan teknologi canggih dan menggantikan peranan manusia di dunia industri. Bagaimana strategi umum menghadapi era revolusi industri 4.0? Pertama yaitu mendorong tenaga kerja Indonesia untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya memahami penggunaan teknologi atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi dan industri. Langkah kedua itu pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah sehingga mampu menembus pasar ekspor melalui program ESMA. Ya, jadi dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 ini kita harus bisa membuka pikiran dan berpikir secara kritis karena kita sudah tidak bisa lagi menghindari teknologi yang berkembang begitu pesat. Dan di era pandemi ini kita masih bisa belajar di rumah berkat kehadiran internet juga. Jadi itu jadikan revolusi industri 4.0 ini sebagai batu loncatan untuk terus makin maju.